Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Alif Al-Farabi dengan NIM 6210121401. Saya berasal dari Prodi Ilmu Keolahragaan Angkatan 2021. Pada kesempatan ini saya akan meresum mengenai materi yang sudah dosen pengampu sampaikan minggu lalu, yaitu komunikasi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan beberapa hal terkait komunikasi. Yang pertama ada konsep dasar komunikasi, kemudian ada tujuan komunikasi, lalu ada fungsi komunikasi, kemudian teori-teori komunikasi, serta jenis-jenis komunikasi. Langsung saja, yang pertama itu ada konsep dasar komunikasi. Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa ingin berhubungan dengan manusia lainnya. Salah satu unsur terpenting dalam hidup manusia adalah komunikasi. Komunikasi adalah saluran atau media. Seorang komunikator dalam proses komunikasi pastilah menggunakan unsur media sebagai alat penyampai pesan kepada komunikan. Tujuannya untuk mengetahui lingkungan sekitarnya, bahkan ingin mengetahui apa yang terjadi dalam dirinya. Berikut merupakan konsep dasar komunikasi berdasarkan etimologi, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama, etimologi. Etimologi adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari asal-usul atau perubahan dan pembentukan kata. Proses pembentukan kata dengan segala permasalahannya disebut dengan gejala bahasa. Kemudian yang kedua ada ontologi. Ontologi berbicara mengenai hakikat dan empiris pengetahuan. Secara ontologi, komunikasi pada awalnya dianggap sebagai proses linear antara komunikator dan komunikan yang saling bertukar pesan melalui media yang mereka gunakan dan terus berkembang seiring dengan dinamika insan. Kemudian yang ketiga ada epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat tentang bagaimana insan menerima pengetahuan. Pada aspek epistemologi, ilmu komunikasi dikaji lebih mendalam. Para peneliti komunikasi mencari jawaban serta kebenaran atas pernyataan-pernyataan dan pengandaian buat membangun pengetahuan dan teori-teori. Kemudian yang keempat yaitu aksiologi. Aksiologi artinya cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan ihwal bagaimana insan menggunakan ilmunya. Ilmu komunikasi dipandang dari sisi nilai kajian dan etika wacana, bagaimana efek ilmu tersebut pada masyarakat yang tujuannya mampu menjadi kritik sosial, transformasi, emansipasi, dan social empowerment. Kemudian ada tujuan komunikasi. Secara singkat, tujuan komunikasi adalah untuk menciptakan kesepahaman di antara kedua belah pihak. Tujuan komunikasi bukan hanya informatif atau sebagai cara penyampaian pesan, tapi juga menjadi salah satu bentuk dalam menjalin hubungan, baik individual, dalam kelompok, ataupun organisasi. Berikut merupakan tujuan dari komunikasi. Yang pertama ada agar hal yang disampaikan bisa mengerti dengan cukup baik. Dengan adanya definisi komunikasi, maka akan menghindarkan diri dari kesalahpahaman. Kemudian agar mampu mengetahui maksud perkataan dari orang lain. Kemudian agar ide, gagasan maupun pemikiran pribadi dapat diterima orang lain, terutama dalam gelaran rapat tertentu. Kemudian yang terakhir, tujuan komunikasi yaitu sebagai penggerak orang lain untuk mengerjakan sesuatu, misalnya seperti kerja bakti, sosialisasi, dan sebagainya. Sebagai berikut, yang pertama ada sebagai penyampai pendapat agar dapat diterima oleh masyarakat luas atau yang berkaitan. Kemudian yang kedua sebagai bentuk interaksi dengan orang lain. Dan yang ketiga yaitu untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan akan sesuatu hal. Jenis komunikasi. Jenis komunikasi terbagi menjadi dua, yaitu verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal merupakan bentuk komunikasi yang disampaikan komunikator kepada komunikan dengan cara tertulis atau lisan. Komunikasi verbal menempati porsi besar karena kenyataannya ide-ide, pemikiran, atau keputusan lebih mudah disampaikan secara verbal ketimbang non-verbal. Kemudian komunikasi non-verbal. Banyak komunikasi verbal tidak efektif hanya karena komunikatornya tidak menggunakan komunikasi non-verbal dengan baik dalam waktu yang bersamaan. Melalui komunikasi non-verbal, orang bisa mengambil sesuatu kesimpulan mengenai berbagai macam perasaan orang, baik rasa senang, benci, cinta, dan berbagai macam perasaan lainnya. Bentuk komunikasi nonverbal sendiri diantaranya adalah bahasa isyarat, ekspresi wajah, sandi, simbol-simbol, warna, dan intonasi suara.
Lalu ada teori-teori komunikasi. Yang pertama, teori komunikasi massa. Teori komunikasi massa menurut John R. Bittner adalah komunikasi yang menjadi sarana penyampai pesan kepada sejumlah orang. Menurut Gardner, komunikasi massa merupakan distribusi atau produksi arus pesan yang bersifat berkelanjutan, di mana pesan atau informasi tersebut pada nantinya akan disebarluaskan ke masyarakat secara luas dan secara terus-menerus. Kemudian ada teori komunikasi interpersonal. Adapun yang disebut dengan komunikasi interpersonal, menurut beberapa ahli juga memiliki pengertian yang berbeda tentang hal ini. Salah satunya adalah Erwin Pace, yang mengartikan komunikasi interpersonal sebagai komunikasi antar pribadi yang dilakukan oleh dua orang ataupun lebih, di mana komunikasi ini mengharuskan untuk saling bertatap muka dan lawan bicara dapat menanggapinya secara langsung atau bersamaan. Kemudian yang ketiga yaitu teori komunikasi organisasi. Menurut Pace dan Fowles, komunikasi organisasi adalah perilaku yang dibentuk karena adanya pengorganisasian sebelumnya, di mana ini salah satu upaya seseorang agar bisa terlibat dalam interaksi atau transaksi yang sedang terjadi. Sementara menurut Arnold dan Feldman, komunikasi organisasi sebagai bentuk proses atau tahapan umum untuk mendapatkan perhatian komprehensif dan acceptance dalam sebuah organisasi. Mungkin cukup sekian video dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.